Oke, jadi kabuki itu sebenarnya apa? Nah, kabuki itu adalah bentuk teater tradisional Jepang yang dikenal dengan drama yang bergaya, kostum yang mewah, riasan yang mencolok, dramatis, dan gerakan tari yang khas. Kabuki ini pertama kali muncul pada awal abad ke-17 selama periode Edo. Berbeda dengan bentuk teater Jepang lainnya seperti Noh ataupun Raku, kabuki ini dikenal dengan pertunjukan yang dinamis, gerakan dan ekspresi yang berlebihan, serta gaya teatrikal yang khas. Nah, pertunjukan kabuki ini biasanya menampilkan cerita-cerita heroik, komedi, atau drama sejarah. Aktor kabuki semuanya ini laki-laki, bahkan yang memerankan karakter perempuan. Bagaimana sih sejarah kabuki? Kata kabuki berasal dari kata kerja kabuku yang artinya luar biasa atau aneh. Sejarahnya dimulai di awal abad ke-17 di Kyoto, di mana seorang gadis kuil yang bernama Izumono no Okuni yang memanfaatkan palung kering Sungai Kamo di kota sebagai panggung untuk menampilkan tarian tidak biasa bagi pejalan kaki. Yang menganggap prodi beraninya itu tentang doa-doa muda menghibur dan menakjubkan. Tak lama kemudian, kelompok lain mulai tampil dengan gaya yang sama. Dan kabuki membuat sejarah sebagai bentuk penampilan dramatis pertama di Jepang yang ditunjukkan bagi masyarakat umum. Dengan mengandalkan riasan atau keisho, ekspresi wajah alih-alih menggunakan topeng, kabuki berfokus pada peristiwa sejarah serta kehidupan sehari-hari. Kabuki bukan hanya dongeng. Kabuki berbeda dari teater kelas atas yang dikenal sebagai Noh. Pada saat itu, kabuki menampilkan pandangan unik terhadap masyarakat selama zaman Edo. Awalnya hanya ditarikan oleh para wanita yang secara umum dikenal dengan onna kabuki. Kemudian, kabuki berevolusi menjadi pertunjukan ansambel dan menjadi atraksi reguler di kedai-kedai teh yang menarik penonton dari seluruh kelas sosial. Pada titik ini, onna kabuki sering tampil seronok karena para geisha tidak hanya menampilkan kemampuan menyanyi dan menari, tetapi juga seringkali menampilkan bentuk tubuh mereka pada pelanggan potensial. Hal ini menyebabkan munculnya larangan oleh Shogun Tokugawa yang konservatif pada tahun 1629. Hal ini pun menyebabkan munculnya wakashu kabuki pada zaman itu, dengan para pemuda sebagai aktornya. Namun, hal ini juga kemudian dilarang karena alasan yang serupa, sehingga kabuki bertransisi lagi menjadi yoru kabuki, yang dimainkan oleh pria yang memerlukan kostum rumit dan tata rias bagi mereka yang memerankan wanita, atau disebut juga onnagata. Percobaan pemerintah untuk mengontrol kabuki tidak berakhir dengan larangan pada gender atau usia penampil. Kelompok militer Tokugawa atau yang disebut Bakufu digerakkan oleh ajaran Konfusius yang sering mengubah kostum, properti, senjata, maupun ide utama dari alur cerita. Di saat yang sama, kabuki menjadi bersosiasi erat dan terpengaruh oleh teater boneka tali yang kompleks. Akibat pengaruh-pengaruh ini, tarian satu babak yang tadinya spontan kemudian berevolusi menjadi drama 5 bagian terstruktur yang sering berdasar pada jarak filosofi Konfusius. Nah, sebelum 1868, ketika pemerintahan Shogun Tokugawa jatuh dan Kaisar Meiji kembali berkuasa, Jepang menerapkan isolasi dari negara lain yang disebut dengan sakoku. Akibatnya, perkembangan kabuki pada saat itu lebih dibentuk oleh pengaruh-pengaruh domestik. Bahkan sebelum periode ini, seniman Eropa seperti Claude Monet sudah tertarik dan terinspirasi oleh kesenian Jepang seperti lukisan, cetakan kayu, dan juga pertunjukan langsung. Setelah tahun 1868, seniman lain seperti Vincent van Gogh dan komposer Claude Debussy mulai memasukkan pengaruh kabuki dalam karya mereka. Sementara kabuki sendiri mengalami banyak perubahan dan eksperimen untuk menyesuaikan dengan era modern. Seperti seni tradisional yang lain, kabuki semakin tidak populer pada saat Perang Dunia Kedua. Namun, inovasi pada seniman seperti sutradara Tetsuji Takechi yang dapat segera membangkitkannya kembali. Pada saat itu, kabuki bahkan dianggap sebagai hiburan yang populer di antara tentara Amerika yang bertugas di Jepang, terlepas dari sensor dari Amerika Serikat terhadap tradisi-tradisi Jepang. Saat ini, kabuki masih hidup sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan Jepang yang kaya, memperluas pengaruhnya melebihi panggung hingga televisi, film, dan anime. Seni yang dipelopori oleh Okuni yang dipopuler terus menghibur penonton,
dengan karakternya, kostum yang mewah yang dihias dengan hati-hati, serta melodrama yang diceritakan di atas panggung. Setelah kalian mengetahui pengertian kabuki dan sejarah kabuki, ada pun beberapa ciri khas kabuki. Yang pertama, ada gaya pertunjukan. Kabuki menonjolkan pertunjukan yang dramatis dan seringkali berlebihan. Aktor menggunakan gerakan yang sangat ekspresif dan berlebihan untuk menyampaikan emosi dan cerita. Aktor onagata. Dalam kabuki, ada aktor pria yang memainkan peran wanita. Ini merupakan tradisi lama yang memberikan ciri khas pada pertunjukan kabuki. Dan yang kostum dan riasan. Kostum dalam kabuki sangat mewah dan detail, seringkali dihiasi dengan warna-warna cerah dan motif yang rumit. Riasan wajah mencolok yang dikenal sebagai kumadori digunakan untuk menonjolkan karakter dan emosi. Nah, pertunjukan kabuki biasanya disertai dengan musik live, termasuk alat musik tradisional Jepang seperti samisen, dan efek panggung yang dramatis seperti perubahan latar belakang dan penggunaan api. Nah, cerita yang dipentaskan dalam kabuki seringkali diambil dari sejarah, sastra klasik, atau cerita rakyat Jepang. Cerita ini bisa berupa tragedi, komedi, ataupun campuran keduanya. Yang keenam, teknik pertunjukan. Biasanya, kabuki menggunakan berbagai teknik khas seperti mie, atau pose dramatis, dan kiri, atau gerakan pemotongan dramatis, untuk meningkatkan efek emosional dan visual dari pertunjukan. Kabuki tetap menjadi bentuk seni budaya yang penting di Jepang, dengan pertunjukan yang sering diadakan di teater khusus seperti teater Kabukiza di Tokyo. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan seiring waktu, kabuki terus menarik perhatian baik dari penonton lokal maupun internasional dengan keindahan dari keunikan performanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai aktor kabuki yang populer dan pengaruh mereka. Jadi, ada beberapa nama besar yang sering disebut sebagai legenda dalam dunia kabuki dan memiliki pengaruh yang sangat besar, yang mencangkup 3 keluarga yang sering disebut sebagai legenda tersebut, yaitu diantaranya keluarga Ichikawa. Keluarga ini memiliki banyak generasi aktor kabuki terkenal, seperti Ichikawa dan Juro. Mereka dikenal dengan kemampuan akting yang luar biasa dan sering memerankan peran pahlawan. Yang kedua, keluarga Onoe. Sama seperti keluarga Ichikawa, keluarga Onoe juga memiliki generasi aktor kabuki yang terkenal. Mereka sering memerankan peran yang lebih lembut dan anggun. Yang ketiga, yaitu keluarga Bando. Keluarga ini juga merupakan salah satu keluarga aktor kabuki tertua dan paling dihormati. Nah, mereka ini dikenal dengan gaya akting yang unik dan karismatik. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh aktor kabuki. Jadi, aktor kabuki tidak hanya sekedar pemeran, tetapi juga merupakan ikon budaya. Mereka juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek, diantaranya yaitu pelestarian budaya. Jadi minasan, aktor kabuki ini berperan penting dalam melestarikan tradisi dan budaya Jepang. Mereka juga menjaga kelangsungan pertunjukan kabuki dan memperkenalkannya kepada generasi muda. Yang kedua yaitu pengembangan seni pertunjukan. Jadi, aktor kabuki ini terus mengembangkan teknik akting mereka, tarian, dan make up-nya. Inovasi mereka juga telah memperkaya dunia seni pertunjukan Jepang. Yang ketiga yaitu ikon budaya populer. Jadi minasan, banyak aktor kabuki menjadi ikon budaya populer dan sering muncul di media massa. Nah, hal ini membantu memperkenalkan kabuki kepada masyarakat yang lebih luas. Yang terakhir yaitu inspirasi bagi generasi muda. Aktor kabuki menjadi panutan bagi generasi muda yang ingin berkarir di dunia seni pertunjukan. Kenapa kabuki ini menjadi populer? Jadi ada beberapa alasannya. Yang pertama itu keahlian acting. Jadi aktor kabuki ini tuh memiliki keahlian acting yang luar biasa, mampu mengekspresikan emosi yang sangat kuat melalui gerakan tubuh dan mimik wajah. Yang kedua, warisan keluarga. Banyak aktor kabuki berasal dari keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam dunia kabuki. Hal ini membuat mereka menjadi aura dan karisma yang khas. Dan yang terakhir, itu dedikasi. Aktor kabuki sangat berdedikasi pada seni mereka.
Dan mereka juga ini berlatih keras selama bertahun-tahun untuk mencapai kesempurnaan dalam kabuki ini.